Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Minasan, akemashite omedetou gozaimasu. Selamat tahun baru untuk semuanya. Di bulan Januari ini bertepatan dengan awal semester genap. Semoga kalian semua tetap semangat, tetap sehat, dan selalu haus untuk belajar hal-hal yang baru. Ya, oke. Untuk semester awal di awal semester genap ini, kita akan melanjutkan pembelajaran dari tema sebelumnya. Sebelumnya kita belajar sampai tema 3 dan sekarang kita akan masuk ke tema 4. Tema 4 ini tentang Kyoshitsu. Semuanya, jika sudah menyiapkan buku catatannya, pensilnya, kemudian buka juga PDF-nya sambil kalian lihat, sambil akan sensei dampingi. Baik yang belajar di sekolah maupun yang di rumah, tetap semangat untuk belajar semuanya ya. Baik, untuk tema 4 tentang Kyoshitsu, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai di sini. Mampu bertanya dan mengkonfirmasi ada tidaknya barang-barang yang ada di kelas, mampu bertanya dan mengonfirmasi letak suatu barang di kelas, mampu bertanya dan mengkonfirmasi keberadaan seseorang di suatu ruangan. Jadi nanti kalian akan mempelajari apa saja sih benda-benda yang ada di kelas, kemudian letaknya, kemudian juga akan dipelajari tentang nama-nama ruangan yang ada di sekolah. Mari kita lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman 28 ini, bagian pertama adalah Projekuta arimasu ka? Di sini adalah materi untuk menjelaskan suatu benda, ada tidaknya suatu benda di ruang kelas. Di sini kita akan masuk ke bagian Kiteimashou ichi. Kalian bisa dengarkan QR code-nya setelah kalian scan atau akan sensei dampingi untuk pembelajaran online-nya. Mari kita mulai. Untuk percakapan di bagian pertama ini, sensei akan ucapkan percakapannya, lalu kalian ulangi secara perlahan hingga artikulasi dan intonasinya sesuai. Mari kita mulai. Projecta arimasu ka? Hai, arimasu. Iie, arimasen. Dari percakapan kedua siswa dan siswi di sini, yang pertama menanyakan apakah ada proyektor di kelasnya. Kemudian siswa kedua menjawab, "Hai, arimasu," yang artinya ya, ada. Sementara "Iie, arimasen" menyatakan bahwa bendanya tidak ada. Di sini kalian akan melihat perbedaan antara arimas dengan arimasen. Arimas adalah sebuah akhiran yang menyatakan keberadaan sebuah benda. Jadi benda mati ya, bukan makhluk hidup. Untuk makhluk hidup nanti beda lagi, bukan menggunakan arimas. Kemudian bentuk negatif dari arimas ini adalah arimasen. Jadi ketika kalian menyatakan bendanya tidak ada, kalian bisa menggunakan arimasen. Sementara apabila bendanya ada, kalian bisa menggunakan arimas. Mari sekarang kita lanjutkan ke bagian kosakatanya. Kosakata di sini ada nomor-nomornya ya, nomor 1 sampai nomor 9. Sensei akan membacakan setiap kosakatanya berdasarkan nomor. Nanti di bagian kotak bawahnya ada kosakata dalam bahasa Jepang menggunakan hiragana, katakana maupun huruf Latin yang harus kalian isi ya ke dalam bagian dalam kurung yang masih kosong. Hai, ichiban, tana, tana desu. Tana, arimasu ka? 2番、地図、地図です。地図、ありますか？ 3番、時計、時計です。時計、ありますか？ 4番、ほうき、ほうきです。ほうき、ありますか？ 5番、ゴミ箱、ゴミ箱です。ゴミ箱、ありますか？ 6番、プロジェクター、プロジェクターです。プロジェクターありますか？
7番、椅子、椅子です。椅子ありますか？ 8 番、机、机です。机ありますか？ 9 番、花瓶、花瓶です。花瓶ありますか？Nah, setelah kalian tadi mendengarkan kosakata-kosakatanya yang Sensei ucapkan, kalian tinggal mengulangi lagi satu persatu sampai pengucapan kalian sesuai, ya. Apakah kalian ingin mendengarkan penutur aslinya? Tinggal scan QR code-nya, lalu dengarkan sendiri dan ulangi lagi ucapannya satu persatu, ya. Kemudian dalam gambar ini ada dua buah gambar yang tidak menggunakan nomor, yaitu kokubang dan whiteboard. Kokubang adalah papan tulis yang ditulis menggunakan kapur atau biasa kita sebut blackboard. Kemudian ada whiteboard, papan tulis putih atau whiteboard yang biasa digunakan di kelas-kelas ya. Ditulisnya menggunakan spidol. Seperti itu perbedaannya. Di Jepang masih ada yang menggunakan blackboard. Alasannya apa? Mungkin karena lebih mudah dipakai aja. Oke. Nah, sekarang tugas kalian adalah silahkan kalian cocokkan antara tulisan yang ada kosakata di bawah ya yang menggunakan hiragana, katakana, dan huruf Latin dengan nomor-nomor yang ada pada gambar. Selamat mengerjakan. Oke, lalu setelah itu kalian bisa mulai ke halaman 29. Di halaman 29 ini kalian bisa mendengarkan lagi QR code-nya. Di sini ada percakapan ya yang mengacu pada gambar-gambar yang ada di bawahnya dari nomor 1 sampai nomor 4. Untuk nomor 1 sudah ada jawabannya yaitu bagian I yaitu projecta. Apakah bendanya ada atau tidak di kelas? Jawabannya ada. Contoh percakapannya. Eko-sang, projecta arimasu ka? Hai, arimasu. Maka dari percakapan tersebut, si B bertanya kepada Eko, apakah di kelasnya memiliki proyektor? Ternyata jawabannya, hai, arimasu. Maka bisa dituliskan di kolomnya, ada atau tidak adanya, ada. Nomor 2, percakapannya, Eko-sang, tana wa arimasu ka? Tana? Iye, arimasen. Apa yang kira-kira ditanyakan oleh si B kepada Eko? Tanah. Tanah adalah rak buku ya. Maka jawaban bagian kedua adalah hai, bagian B. Lalu ada atau tidak adanya benda? Tadi jawabannya adalah iye, arimasen. Maka jawabannya tidak ada. Untuk nomor 3 dan 4, silakan kalian cari sendiri jawabannya ya. Sensei akan berikan percakapannya untuk nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, si A bertanya, Sakura-sang, hoki to gomi bako arimasu ka? Lalu Sakura menjawab, gomi bako wa arimasu. Hoki wa arimasen. Hoki wa nai desu ne. Seperti itu percakapannya. Silakan kalian cek nama barangnya yang ditanyakan apa saja, kemudian kalian jawab ada atau tidak adanya untuk yang nomor 3 ya. Silakan. Kemudian di nomor 3 ini tadi kosakatanya ada 2 ya, hoki dan gomi bako. Apakah ada atau tidak ada kedua bendanya? Silakan kalian ulangi lagi percakapannya lalu kalian tulis jawabannya. Untuk nomor 4 percakapannya, Sakura-san, isu to tsukue wa arimasu ka? Hai, isu mo tsukue mo arimasu yo. Itu untuk nomor 4. Yang mana kosakata yang ditanyakan kemudian bendanya ada atau tidak. Ya, selanjutnya kita masuk ke halaman 30. Yang tadi kalian coba tulis jawabannya di buku tulis masing-masing ya. Untuk halaman 30 ini ada praktek kaiwa hanashi masho ichi. Jadi kalian silakan memulai percakapan dengan diri sendiri. Kalau yang di sekolah bisa bercakap-cakap dengan teman yang ada di dekatnya, baik yang di samping maupun yang di belakang atau di depannya ya. Oke, untuk hanashi masho ichi ini nanti kita akan mulai. Hai,
percakapan antara Sakura dengan Eko. Sensei ucapkan sekali, kalian mengulangi ya. Eko-san, projector arimasu ka? Hai, arimasu. Gomibako to houki arimasu ka? Gomibako wa arimasu. Houki wa arimasen. Mari kita terjemahkan. Bagian pertama, Eko-san projector arimasu ka? Artinya, apakah ada proyektor? Jadi di situ Sakura nanya ke Eko, Eko-san, apakah ada proyektor? Lalu Eko menjawab, iya, ada. Kemudian Sakura bertanya lagi, Gomibako to houki arimasu ka? Apakah ada tempat sampah dan sapu? Kemudian Eko menjawab, Gomibako wa arimasu, houki wa arimasen. Jadi tempat sampahnya ada, tapi sapunya tidak ada. Nah, kalian bisa coba lagi membuat percakapan yang sama seperti ini dengan mengganti bagian yang digaris bawahi, ya. Tadi kan kalian sudah mengenal kosakata-kosakatanya di bagian atas. Kalian scroll lagi ke atas untuk melihat nama-nama kosakatanya. Lalu kalian buat lagi percakapan yang sama seperti ini, ganti bagian yang digaris bawahi. Kemudian kalian berikan kosakata yang kalian pikirkan, yang kalian inginkan. Lalu setelah itu kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu ya. Oke. Setelah kalian membuat percakapan ini, kita akan masuk ke halaman 31. Silakan scroll ke halaman 31. Nah, di sini ada contoh presentasi dari seorang siswi ya di sini. Presentasinya apa? Jadi dia mempresentasikan benda-benda yang ada di kelasnya dan menyatakan benda yang tidak ada di kelasnya. Gitu. Sensei akan membacakan presentasinya. Kalian coba untuk menerjemahkannya ya. Saat Sensei mengucapkan satu kalimat, kalian harus ulangi lagi kalimat tersebut sampai mendapatkan artikulasi dan intonasi yang sesuai. Mari kita mulai. Kore wa keiyei kousu no kyoshitsu desu. Isu to tsukue wa arimasu. Terebi to projector wa arimasen. Arigatou gozaimashita. Cukup seperti itu presentasinya, pendek tapi sudah mencakup semua kosakata dan pola kalimat yang dibutuhkan untuk presentasi tentang benda-benda yang ada di dalam kelas. Mari kita terjemahkan. Kalimat pertama, Kore wa keiyei kousu no kyoshitsu desu. Kore wa untuk menyatakan ini, dia sedang menyatakan kelasnya ya. Ini adalah kelas jurusan manajemen katanya. Isu to tsukue wa arimasu. Ada kursi dan meja. Terebi to projector wa arimasen. Tidak ada televisi dan proyektor. Arigatou gozaimashita. Terima kasih banyak. Siapa yang bisa menyatakan terjemahannya sesuai dengan yang tadi Sensei ucapkan? Jika ada yang mendekati ataupun memang sudah sesuai dengan yang sama yang dengan Sensei ucapkan tadi, berarti kalian sudah bisa menguasai penerjemahannya ya. Sedikit demi sedikit kalian sudah beradaptasi dengan cara penerjemahan bahasa Jepang. Oke, selanjutnya setelah dari bagian halaman 31, kita akan melanjutkan ke halaman 32. Oke, scroll ke halaman 32. Di halaman 32 ini, kita masuk ke tema di tema 2 ini masih ada bagian yang baru ya. Di sini kita akan melihat letak-letak atau posisi-posisi yang ada dalam bahasa Jepang. Nomor 2 di sini dibaca tsukue no ue ni arimasu. Bagi kalian yang masih merasa buta huruf, yang masih bingung ketika membaca huruf hiragana maupun katakana, dilatih lagi ya tulis dan bacaannya. Semoga di semester 2 ini bisa lebih lancar membaca dan menulisnya menggunakan hiragana maupun katakana. Oke, di nomor 2 ini bagian kite imashou 2 ada
scan QR code lagi di sini ya, bisa kalian dengarkan. Kemudian ada percakapan antara Eko dengan Sakura lagi. Hai, kita akan lihat di sini percakapannya seperti apa. Ya, di sini siswa laki-laki akan mengucapkan sebuah kalimat. Chizu wa doko ni arimasu ka? Lalu siswi akan menjawab, Tsukue no ue ni arimasu. Dari pertanyaan Chizu wa doko ni arimasu ka? Mendapat jawaban Tsukue no ue ni arimasu. Mari kita terjemahkan satu persatu. Chizu, dari kosakata yang di halaman pertama kalian lihat, chizu artinya adalah peta. Kemudian ada pertanyaan doko ni arimasu ka? Karena yang ditanyakannya adalah benda mati, jadi pertanyaannya masih menggunakan akhiran arimasu ka. Karena pertanyaan, maka ada huruf K di belakangnya ya. Doko di sini untuk menyatakan letaknya ada di mana. Kalau kalian menanyakan di mana, biasanya menggunakan pertanyaan doko. Jadi, chizu wa doko ni arimasu ka memiliki terjemahan peta ada di mana. Kemudian jawabannya Tsukue no ue ni arimasu. Tsukue tadi kosakatanya artinya adalah meja, ue artinya atas, arimasu untuk menyatakan keberadaan bendanya. Jadi Tsukue no ue ni arimasu artinya ada di atas meja. Kalian terjemahkan kalimat ini dari belakang dulu, dari bagian arimasu yang menyatakan ada, kemudian ke bagian ue ni yang artinya di atas, dan yang terakhirnya adalah kosakata paling depan yaitu Tsukue no yang artinya meja. Jadi terjemahannya ada di atas meja. Kalau kalian terjemahkan begitu saja, Tsukue no ue ni arimasu, maka terjemahannya meja, atas, di, ada. Jadi supaya lebih fleksibel lagi, supaya lebih bagus lagi, terjemahkan dari belakang ke arah depan. Seperti itu ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi untuk penerjemahannya. Kita masuk dalam kosakata-kosakatanya dulu. Ada gambar meja di sini. Oke, kosakata yang ada di sini di gambar meja ini ada kanji-kanji ya. Di sini kalian mulai mengenal kanji. Yang nomor 1 itu adalah kanji ue, nomor 2 kanji naka, dan nomor 5 itu kanji shita. Sebenarnya di bagian gambar ini ada yang terbalik ya. Nomor 5 tertukar dengan nomor 3. Jadi kalian nanti hati-hati dengan terjemahannya. Nomor 3 itu seharusnya yang di bagian bawah meja, sementara nomor 5 adalah bagian pojok ya. Ini bagi yang mendengarkan, kalian catat di buku catatannya, jangan sampai nanti tertukar. Oke, kita mulai dengan kosakata nomor 1. Ue, ue desu. Ue ni arimasu. Itu untuk bagian atas meja. Bagian kedua, naka, naka desu. Naka ni arimasu. Untuk bagian dalam laci. Selanjutnya nomor 3 yang di bawah meja. Shita, shita desu. Shita ni arimasu. Itu bagian bawah meja yang bernomor 5 ya untuk di bagian gambarnya. Sekarang kita ke nomor 4. Yoko, yoko desu. Yoko ni arimasu. Yang ada di samping meja. Dan selanjutnya yang nomor 3. Di gambarnya nomor 3, aslinya nomor 5 ya. Kyoshitsu no sumi. Kyoshitsu no sumi desu. Kyoshitsu no sumi ni arimasu. Sumi di situ artinya pojok. Sekarang kalian tinggal cocokkan antara huruf A, B, C, D, E dengan gambarnya. Yang sudah mendengarkan pasti langsung bisa. Ayo, selamat mengerjakan. Jika kalian sudah bisa menebak dengan pasti, kita akan masuk ke halaman 33. Di halaman 33 ini ada Kikimasho 2. Silakan kalian dengarkan dulu, scan QR code-nya. Apabila tidak bisa, akan sensei bantu untuk kaiwanya atau percakapannya. Ya.
Untuk percakapan di bagian kikimasho yang nomor 2 ini ada di halaman 125 ya. Silakan kalian buka PDF-nya, scroll ke yang halaman paling bawah atau bisa kalian search untuk halaman 125. Di situ ada bagian percakapannya. Di sini percakapannya untuk menanyakan di manakah letak barang yang ditanyakan. Contohnya untuk nomor 1 di situ sudah ada sudah ada isinya ya, yaitu barang yang nomor B. Di situ project lagi ya, project Huta. Kemudian letak barangnya ada di mana? Kalian silahkan pilih dari G, H, I, J, K. Apakah bagian G, H, I, J maupun K? Di situ jawabannya adalah bagian G, yaitu W. Mari kita dengarkan percakapannya. Eko-san, プロジェクターはどこにありますか？上にありますよ。Ah, so desu ne. Nah, jadi di percakapan nomor 1 di sini ada yang menanyakan kepada Eko, di mana letak proyektor. Lalu Eko akan menjawab, ue ni arimasu yo. Atas, ada di atas. Katanya gitu, apakah di atas lemari atau di atas meja atau di atas langit-langit maksudnya ya, langit-langit kelas. Kemudian jawabannya so desu ne. Jadi oh iya benar gitu ya. Jadi menyatakan konfirmasi, oh iya ada di atas gitu. Jadi tadi Eko bilang ue ni arimasu yo, maka di bagian letak barang pilihannya adalah bagian G karena jawabannya ue. Nah, sekarang kita lihat nomor 2. Untuk nomor 2, dengarkan baik-baik barang apa yang diminta dan letaknya ada di mana. Eko-san, chizu wa arimasu ka? Doko desu ka? Lalu Eko menjawab, chizu? Isu no yoko ni arimasu. Oke, arigato. Jadi ada yang bertanya kepada Eko, di mana letak chizu? Apa itu chizu? Hai, bagi yang menjawab chizu adalah peta, maka benar. Kemudian si Eko menjawab, chizu, oh peta. Ada di samping kursi. Berarti jawabannya yang mana? Hai, jawabannya adalah I, yaitu Yoko. Lalu ada konfirmasinya, oke, arigato. Jadi di situ oke-nya bukan bahasa Indonesia ya, tapi dalam bahasa Jepang. Untuk nomor 3 dan nomor 4, silahkan kalian cari jawabannya. Sensei akan menyebutkan percakapannya. Untuk percakapan nomor 3, Sakura-san, watashi tachi no kyoshitsu ni houki wa arimasu ka? Lalu Sakura menjawab, arimasu yo, kyoshitsu no sumi ni arimasu. Seperti itu. Silakan kalian terjemahkan percakapannya ya. Sakura-san, watashi tachi no kyoshitsu ni houki wa arimasu ka? Kalau watashi itu untuk diri sendiri, maka watashi tachi artinya jamak atau banyak orang. Maka kalian terjemahkan dengan kami. Ya, kemudian Sakura bilang, arimasu yo, kyoshitsu no sumi ni arimasu. Silakan kalian cari jawabannya, dipilih dari G, H, I, J, K, yang mana jawabannya. Lalu untuk nomor 4, percakapannya, Sakura-san, kabin wa doko ni arimasu ka? Kabin? Hai. Kabin wa tana no naka desu yo. Jadi ada yang bertanya tentang kabin. Bendanya kabin ya. Yang manakah kabin? Kalian cari dari A, B, C, D, E, F. Yang mana bendanya? Kemudian letaknya Sakura bilang tana no naka desu yo. Tana no naka. Apakah itu tana no naka? Kalian cek di bagian G, H, I, J, K yang mana jawabannya. Jika sudah ketemu, silahkan catat di buku catatannya masing-masing. Jika sudah menulis jawabannya di buku catatan masing-masing, mari kita berlanjut ke halaman 34. Di halaman 34 ini adalah hanashimashou ni, yaitu mari kita berbicara. Nah, di sini kaiwa lagi ya, ada percakapannya antara Sakura dengan Eko. Nah, di sini kalian coba untuk baca dan gunakan suara yang paling lantang yang bisa kalian ucapkan supaya artikulasi dan intonasinya terdengar dengan baik ya. Oke, untuk hanashimashou 2 atau hanashimashou ni di sini
Percakapannya seperti ini. Sensei ucapkan sekali, lalu kalian mengikuti ya. Ulangi sampai mendapatkan artikulasi dan intonasi yang sesuai. Hai, hajimemashou. Mari kita mulai. Eko-san, projector wa doko ni arimasu ka? Ue ni arimasu yo. Ah, sou desu ne. Ja, chizu wa tana no naka desu. Kira-kira percakapannya seperti itu. Jadi yang perempuan ini menanyakan yang pertama proyektor ya. Ada proyektor enggak? Ada di mana? Karena di situ pertanyaannya doko ni arimasu ka? Ada di mana sih proyektornya? Lalu Eko menjawab, ue ni arimasu yo. Di atas, ada di atas katanya. Kemudian si anak perempuannya melihat ke atas dan melihat ada proyektor. Ah, so desu ne. Oh iya. Kemudian dia bertanya lagi, ja, chizu wa? Ah, kalau gitu di mana letak peta? Dia nanyain di mana petanya. Tapi karena ini pembicaraannya casual antara siswa dan siswi, jadi nggak perlu pakai chizu wa doko desu ka? Langsung saja ya. Ja, chizu wa, kalau peta di mana? Seperti itu jadi terjemahannya. Lalu Eko menjawab, tana no naka desu. Tana artinya rak atau lemari, naka artinya di dalam. Jadi chizunya ada di dalam rak. Chizu wa tana no naka desu. Ya, seperti itu. Hai minasan, untuk materi tema 4 ini karena cukup panjang, jadi sensei akan tutup untuk materi tema 4 bagian pertama di halaman 34. Apabila ada kesulitan pada saat mengerjakan atau kesulitan saat menerjemahkan baik dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang maupun dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, mari kita diskusikan di grup WhatsApp kelas bahasa Jepangnya ya. Kalau begitu sensei cukupkan sampai di sini. Jugyo wa kore made owarimasu. Domo arigatou gozaimashita. Mata aimashou. Sampai ketemu